Nah, ini lagi ribut-ribut Baim dan Paula. Yuk kita cek berdasarkan tanggal lahir ya. Di sini aku ambil data dari Google. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Nah, untuk mengecek kedua pasangan ini kita harus tahu dulu masing-masing elemen diri mereka. Untuk Paula di 18 September 1987 masuk dalam elemen air kuat, sedangkan Baim di 27 April 1981 masuk di dalam elemen tanah ya. Sifat air adalah mensupport tanah. Jadi kemungkinan besar Paula ini lebih banyak mengalah ya dalam kehidupan pernikahan antara Baim dan Paula. Pertemuan antara air dan tanah ini akan menghasilkan api yin. Api yin ini biasanya rawan dengan konflik, keributan, tapi juga api yin ini biasanya akan banyak membawa kreativitas kepada pasangannya. Mereka bisa semakin kreatif ketika bersama. Nah, kalian lihat sekarang ada bagan yang aku sisipkan di situ ya. Bagan ini adalah bagan perhitungan secara metafisik ya. Aku akan bacakan dulu di bagian ego dengan skor 22 ya. Ini artinya kekuatan ego mereka imbang. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Baik Baim dan Paula, kekuatan egonya sama. Apa yang terjadi ketika kekuatan ego sama? Aku melihat di sini, kalau mereka bisa menggunakan ego itu untuk ke arah positif ya, mereka bisa menggunakan keinginan-keinginan mereka untuk mewujudkan rencana-rencana yang matang ke depannya. Tetapi ketika mereka gagal, biasanya yang ada adalah mereka banyak terserap energi. Jadi mereka mungkin merasa lelah untuk menahan ego mereka supaya keadaan baik saja. Nah, kalau kalian lihat di dalam bagan ada tanda X, itu berarti kosong ya. Emosi, kebahagiaan, dan cinta itu kosong. Ini berarti bahwa pada bagan-bagan tersebut energi mereka tidak ada atau sangat minim. Mungkin ketika mereka memutuskan untuk menikah, rasa cinta mereka mungkin masih abu-abu ya, antara itu cinta atau bukan gitu ya. Karena di dalam bagan mereka ini nggak ada sign percintaan ya. Semakin banyaknya pergesekan, hubungan mereka semakin hambar. Kemudian untuk kebahagiaan, fondasinya sudah tidak terlihat tanda-tanda kebahagiaan di hubungan mereka. Karena nanti ini bisa berimbas kepada family, keuangan mereka, karir mereka. Kalau mereka memunculkan energi-energi negatif, maka akan berpengaruh baik dari sisi rezeki mereka akan menjadi berkurang, kemudian dari keluarga bisa berantakan ya, kemudian dari karirnya juga bisa menurun ya. Jadi harus dirubah nih Bapak dan Paula. Kalau mau happy, kalian harus meningkatkan di kolom kebahagiaan ya, karena itu nanti berimbas pada banyak hal, terutama hal-hal yang vital ya. Kemudian emosi, skornya sama-sama nggak ada ya. Jadi mungkin ketika emosi ini kosong, rawan sekali dimasuki oleh atau disisipi oleh pihak-pihak ketiga. Mereka rawan sekali konflik yang tidak terkendali. Apalagi aku melihat di sini bagan Paula ini kurang baik ya. Paula ini membawa bagan clash atau bagan sial, yang mana ketika dia menghadapi seseorang yang emosi terhadap dia, dia punya potensi untuk disakiti. Jadi kalau ada orang udah mulai emosi sama dirimu, pergilah sejauh-jauhnya ya Paula, daripada nanti kamu kena apes ya. Nah, kita lanjut ya. Di bagan balancing ini ada 1-0 skornya ya. Artinya apa? Untuk Baim 1, untuk Paula 0. Di penyesuaian ini Paula mungkin sudah capek, males, jadi dia mikir ya udahlah manut ikut ya. Ketika bagan Paula 0, skor Paula 0 itu artinya Paula tidak berusaha untuk berdebat ya, untuk menyesuaikan diri, dia manut-manut aja ngikut yang lakinya. Apalagi kalau aku lihat dari pertemuan elemen Paula ini mensupport Baim, tentu sangat melelahkan untuk seorang Paula ya. Kalau keadaan itu continue lama ya, dia harus mengikuti kemauan seseorang atau menyesuaikan diri terhadap seseorang. Aku melihat di sini ini akan membentuk ego seorang Baim semakin
kuat atau semakin besar. Kemudian juga untuk bagan rule atau aturan-aturan di dalam rumah tangga, bagan Baim 1 skornya dan Paula 0. Ini berarti yang mendominasi aturan-aturan di rumah adalah Baim ya. Kalau Paula ngikut-ngikut aja deh ya. Kebayangkan tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa cinta, terus harus berusaha mengikuti aturan, harus berusaha menyesuaikan diri. Ini lelah banget ya buat Paula ya. Kamu harus mulai berpikir gimana caranya buat kamu happy, karena kalau tidak nanti kamu akan menggadaikan kesehatan kamu untuk membayar semua energi-energi negatif ini di dalam diri kamu ya. Nah, untuk bagian support sama-sama skornya 1-1 ya. Support itu artinya berusaha untuk mensupport satu sama lain, tapi biasanya kalau aku ngeliat yang timbul di pertemuan ini ya, karena 1-1 biasanya ribut. Ketika akan mensupport pasangan satu sama lain, saling ngeribut ya, karena saling punya mau, aku maunya gini, kamu maunya gitu ya. Dan aku melihat di sini sering ada keributan untuk support satu sama lain. Kalau untuk keberlimpahan 1-2 ya, keberlimpahan itu sesuatu yang tidak terbatas yang bisa masuk di dalam rumah tangga. Skornya untuk Paula 2, Baim 1. Mungkin ini artinya bahwa Paula bisa membawa rezeki di dalam rumah tangga ya. Nah, pertemuan keberlimpahan 1-2 ini kurang baik ya. Ketika kalian tidak bisa mensyukuri apa yang ada, akan terjadi konflik. Rawan dengan konflik di dalam rumah tangga. Tapi ketika kalian bisa mensyukuri, ini bisa menjadi kayak gebrakan, terobosan, kalian bisa akan semakin berkembang dan famous ya. Nah, kemudian untuk obses ya. Di sini obsesi dari seorang Baim itu 1, obsesi dari seorang Paula 2 ya. Pertemuan ini juga menurut aku rentan menimbulkan konflik ya. Ketika satu sama lain obsesinya tidak seimbang gitu ya. Mungkin mungkin Paula menginginkan Baim mewujudkan sesuatu atau punya mimpi itu yang lebih besar gitu ya. Tapi dari sisi Baim mungkin ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada konflik di sini, ada perdebatan-perdebatan di sini. Jika dilihat dari kombinasi angka, memang pasangan ini sangat rentan masuknya orang ketiga ya. Jadi kalian harus mulai berhati-hati dengan hadirnya orang ketiga di sini. Kemudian untuk Paula, aku juga melihat di sini energinya sangat lemah karena banyak sekali toleransi yang harus dia berikan terhadap pasangan. Jadi mulailah mencoba untuk membahagiakan diri sendiri. Semoga perhitungan aku ini berguna buat kalian ya.